Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian ungu dari kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini dia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkannya.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat sekali. Saya sudah siapkan 1 halaman full ini. Biasanya kalau saya tidak tahu di sini, tapi kalau kami di timur, apalagi di daerah saya, kalau ada orang yang kemudian dia sehat tetapi kemudian berbicara seperti orang yang sudah meninggal, kami sudah, oh ini orang yang meninggal sudah datang ini. Dan itu menjadi satu kepercayaan yang universal di daerah saya di timur sana. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin bertanya-tanya dalam hati,
atau mungkin ada orang yang sering menanyakan hal ini kepada kita, bahwa apakah sesudah kematian manusia itu ada penghakiman? Apakah kita duduk di kursi di depan ada hakim begitu lalu mempertanyakan segala sesuatu yang kita buat di dunia ini atau tidak? Atau kita mungkin juga bertanya, apakah orang Katolik atau orang yang beriman, orang Kristiani, sesudah kematian itu mengalami kebahagiaan atau tidak? Karena kan sayang ya, kalau misalnya kita di dunia sudah bahagia, hidup happy, senang, tetapi kemudian sampai di sana tidak bahagia, berarti sama saja. Nah, saudara-saudari yang terkasih, penginjil Lukas menunjuk dengan jelas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terlintas dalam benak kita dari dalam kisah Lazarus dan orang kaya. Ketika keduanya, orang kaya dan Lazarus itu sesudah mengalami berbagai hal dalam kehidupan ini, orang kaya dengan kelimpahan harta dan kemewahan hidup, Lazarus dengan keterbatasan, kemiskinan dan ketidakberdayaannya, akhirnya mereka berdua meninggal dunia. Kemudian sesudah sampai meninggal, keadaan kedua orang ini terbalik. Orang kaya mengalami penyiksaan, penderitaan, sebagaimana yang sudah kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi, sedangkan Lazarus mengalami sukacita, kebahagiaan, dan mungkin bisa disebut pemulihan keadaannya. Kita diingatkan bahwa kebahagiaan dan kemewahan dunia akan berakhir pada saatnya, yakni ketika manusia mengalami kematian. Mungkin saudara-saudari yang terkasih pernah mendengar istilah ini, harta tidak dibawa mati. Tapi kadang-kadang orang Katolik, saya tidak tahu di sini, tapi kami di sana di timur, itu kalau ada orang meninggal, selain petinya itu ada isi mayat, mereka taruh semua pakaian, dia punya barang-barang yang dia suka pakai di dunia, piring, gelas. Saya punya bapak waktu meninggal begitu juga. Jadi saya pulang dari Langgur, di tempat saya, seminari, saya lihat di dalam peti ini banyak sekali barang. Pakaian-pakaiannya, ini tidak mungkin beliau pakai lagi ini, kasih keluar. Jangan-jangan nanti di dalam peti ini isi barang-barang saja, mending kasih keluar mayat lalu masuk semua yang tidak bisa dia pakai lagi. Nah, mungkin harta itu tidak bisa kita bawa sampai mati, karena sesudah kita meninggal mungkin cuma pakaian di badan saja. Dan itu ada benarnya juga, karena Injil yang kita dengarkan pada hari ini mencatat bahwa ketika orang kaya yang tadi hidup dalam kemewahan, pakai pakaian yang bagus, makanan melimpah, meninggal, ia tidak memiliki apapun. Dan itu terbukti dalam percakapannya dengan Abraham. Bahkan ia sendiri mengakui keadaannya yang penuh dengan penderitaan. Sedangkan Lazarus yang melarat semasa hidupnya mendapatkan belas kasih Allah, yakni berada dalam pangkuan Abraham. Suatu keadaan yang di dalamnya terdapat jiwa-jiwa yang tidak lagi mengalami kesakitan dan penderitaan. Jiwa-jiwa yang sedang menantikan kedatangan Kristus dengan penuh pengharapan. Kita diingatkan pula akan penghakiman sesudah kematian. Jadi yang tadi kalau kita bisa bahagia, ini tentang penghakiman. Bertolak dari Injil yang kita dengarkan, di hadapan Abraham orang kaya itu berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jangankan nyala api yang besar, abu rokok atau puntung rokok kena badan saja kita bisa, di sini bahasanya apa, tapi kaget begitu. Terbakar sedikit kita takut sekali. Apalagi ini bayangkan api besar begitu, lalu kita seperti dimasak begitu.
Lalu Abraham membalas orang kaya itu dengan berkata, "Anak, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus tidak." Nah, dari pernyataan ini kita diminta untuk mengerti bahwa penghakiman sesudah kematian itu benar adanya. Walaupun sudah memohon-mohon, tetapi Abraham memberikan jawaban yang di luar ekspektasi. Saya kira kalau misalnya kita membaca secara sepintas, kita pikir Abraham ini dia jahat sekali juga. Orang sudah menderita, minta bantu, tidak dibantu. Tetapi itulah gambaran penghakiman sesudah kematian. Pertanyaan bagi kita, apakah orang kaya dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada sore hari ini dihakimi dan mengalami penderitaan karena ia mengalami kemewahan, hidup dalam kemewahan dan kekayaan serta kebahagiaan semasa hidupnya? Jawabannya tidak. Ini bagi saya tidak. Ia tidak mengalami penderitaan karena waktu hidup ia memiliki kekayaan dan kemewahan, melainkan karena perbuatannya. Perbuatannya kepada siapa? Perbuatannya secara spesifik kepada Lazarus semasa ia berada di dunia ini. Dalam awal bacaan Injil tadi dijelaskan bahwa Lazarus itu orang yang miskin, terbaring di dekat pintu orang kaya itu supaya setidaknya mendapatkan apa yang jatuh dari meja makan mungkin. Sedangkan orang kaya itu punya kemewahan dan kekayaan. Tetapi Lazarus tidak mendapatkan itu. Nah, orang kaya mungkin terlampau memikirkan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan Lazarus yang miskin ini. Nah, kadang-kadang kalau kita makan terus, saya tidak tahu di sini, tapi saya waktu kecil kalau makan, kalau ada makanan yang jatuh, saya dapat marah. Jangan buang-buang makanan begitu. Nah, mungkin kita juga mungkin bertindak seperti orang kaya ya. Ada makanan sedikit yang jatuh, kita marah-marah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, iman akan Kristus mendorong kita untuk senantiasa melakukan kebaikan kepada siapa saja yang kita jumpai dalam hidup. Bahkan Kristus mengajak kita dengan berkata, "Apa yang engkau perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk aku." Nah, dari pernyataan ini kita diingatkan untuk senantiasa, yang pertama, tidak bermegah dalam keberhasilan dan kekayaan kita. Nah, bacaan pertama menyinggung ini. Kadang-kadang kita sudah punya segala sesuatu, orang sudah tidak mau keluar dari zona nyamannya. Ngapain lagi harus keluar panas-panasan di luar, apalagi Surabaya panasnya minta ampun, kami yang gelap semakin gelap. Kita terlampau mencintai zona nyaman ini. Sehingga ada orang jatuh atau menderita di situ, biarlah itu urusanmu, bukan urusanku. Dan dalam bacaan pertama tadi disebut celakalah, celakalah, celakalah. Nah, ini pernyataan yang baik juga untuk kita refleksikan bersama. Justru melalui semua hal baik yang kita peroleh dalam hidup ini, Tuhan mengajak kita semua, dan melalui bacaan Injil itu yang kita dengarkan tadi, mengajak kita untuk mempergunakan seluruh kekayaan, keberhasilan, hal-hal yang kita peroleh di dunia ini sebagai sarana bagi kita untuk berbuat baik. Saya berpikir kalau misalnya orang kaya itu dia baik hati sedikit, dia memberikan satu piring nasi dengan mungkin ikan sedikit, sayur sedikit, kepada Lazarus mungkin nasibnya akan berbeda. Mungkin bacaan akan mengatakan yang lain, tetapi itu tidak dilakukan. Nah, ini menjadi gambaran contoh bagi kita, bagaimana kalau kita bisa mengalami hal semacam orang kaya itu, kalau kita tidak melakukan perbuatan baik dalam hidup kita di dunia ini. Tetapi berbuat baik kepada setiap orang, kita diajak untuk berbuat baik kepada setiap orang. Orang yang miskin, orang yang terpinggirkan, orang yang tidak memiliki apapun di dalam dunia ini. Saya pernah bicara di sini, saya bilang kadang-kadang kita ini mau berbuat baik kepada apa? Orang-orang yang pertama,
keluarga yang kita kenal, atau tetangga, teman, besti, atau orang yang kita bilang, kita mungkin bagi kita, kalau saya buat baik, dia pasti membalas kebaikan juga kepada saya. Nah, Tuhan bilang, bacaan yang pernah kita dengarkan di sini waktu itu mengatakan apa balasannya. Kalau kamu buat sesuatu kepada orang yang bisa memberikan balasan kepadamu, itu tidak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk memberikan sesuatu kepada orang yang sudah jelas-jelas dia tidak dapat membalas itu, karena yang membalas adalah Bapamu yang di surga. Nah, itulah panggilan bagi umat beriman, bagi kita semua orang-orang Katolik. Panggilan ini bersifat universal, bersifat umum, bahwa kita membantu seseorang jangan melihat dari latar belakang hidupnya, pendidikan atau suku, bahasa dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita semakin berusaha untuk berbuat baik di dalam hidup ini. Berbuat baik kepada siapa saja, berbuat baik melalui apa saja yang bisa kita berikan. Belajarlah untuk senantiasa mengasihi Tuhan dan orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi diri sendiri kan pasti kita bikin bagus badan, cantik, pakai skincare, makan yang enak, istirahat yang cukup, pakai rambut warna-warni, kalau boleh bisa operasi plastik dan lain sebagainya, biar terlihat bagus karena kita mengasihi diri. Sama juga dengan mengasihi orang lain, hendaknya hal yang sama seperti yang kita kasihi diri kita buat juga kepada orang lain. Kecuali saya pakai skincare mungkin tidak. Dalam bahasa Rasul Paulus, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Jadi hidup yang kekal ini memang Tuhan baik. Tuhan itu terlampau baik. Dia menganugerahkan hidup kekal bagi kita semua. Tetapi kalau kita tidak mau mengusahakan hal itu, ya sama saja dengan bohong. Kalau kita tidak mau merebut itu kebahagiaan kekal yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, ya kalau kita tidak mau, ya Tuhan, ya sudahlah, sudah disiapkan di sini, kalau tidak mau ambil, ya sudahlah, dikasih sama orang lain. Nah, kalau Tuhan bertindak seperti itu, maka lenyaplah hidup kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, dalam perayaan ini kita berdoa, semoga Tuhan memberikan kita semua hati yang mampu mengasihi, hati yang mau dan berkenan membantu, hati yang senantiasa menjadi perantara berkat bagi orang lain, supaya apa yang Tuhan sediakan bagi kita, rahmat kebahagiaan surgawi itu boleh kita peroleh. Dan itu dimulai dari sekarang. Jangan tunggu 1-2 hari kemudian Tuhan bilang, kayaknya kamu sedikit lagi pulang kepadaku, baru kita mau buat kebaikan. Terlambat. Oleh karena itu, mari senantiasa menjadi pribadi yang berbuat baik kepada setiap orang. Berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan, tetapi berbuat baik demi memperoleh rahmat yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita berdoa kiranya Allah senantiasa menolong dan merahmati kita dalam hidup dan karya-karya baik kita. Semoga kita semua memperoleh kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga ketika kita sudah kembali kepadanya.